Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah, NIM E 2019-1198, Prodi Perbankan Syariah 4. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Membentuk Positioning Merek. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan poin E, yaitu tentang gagasan pemasaran. Dalam gagasan pemasaran ini terdapat dua pembahasan, yaitu yang pertama strategi pemasaran tahap penurunan dan yang kedua evolusi pasar. Yang pertama strategi pemasaran tahap penurunan. Penjualan menurun karena sejumlah alasan, meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Semua dapat menyebabkan kelebihan kapasitas, peningkatan pemotongan harga, dan pengikisan laba. Ketika penjualan dan laba menurun, sejumlah perusahaan menarik diri dari pasar. Perusahaan yang tersisa mungkin mengurangi jumlah produk yang mereka tawarkan. Dan yang kedua yaitu evolusi pasar. Perusahaan juga harus memvisualisasikan jalur evolusioner pasar karena jalur itu dipengaruhi oleh kebutuhan, pesaing, teknologi, saluran, dan perkembangan baru lainnya. Sepanjang merek atau produk itu ada, positioning harus merubah mengikuti perkembangan pasar. Seperti produk pasar berevolusi melalui 4 tahap, yaitu kemunculan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang pertama, tahap kemunculan. Masalah untuk pengusaha dalam memunculkan atau merancang produk yang optimal bagi pasar ada 3 pilihan. Yang pertama, strategi jeruk tunggal, yaitu merancang produk baru untuk memenuhi preferensi salah satu sudut pasar. Yang kedua, strategi banyak jeruk, yaitu meluncurkan 2 atau lebih produk sekaligus untuk menangkap 2 atau lebih bagian pasar. Yang ketiga, strategi pasar massal, yaitu merancang produk baru untuk pertengahan pasar. Perusahaan kecil tidak mempunyai sumber daya untuk menangkap dan mempertahankan pasar massal, sehingga strategi pasar jeruk tunggal adalah strategi yang paling masuk akal. Perusahaan besar dapat mengejar pasar massal dengan merancang produk menengah dalam ukuran dan jumlah fungsinya. Setelah perusahaan itu meluncurkan produk, tahap kemunculan dimulai. Tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Dalam tahap pertumbuhan ini, jika suatu produk baru terjual dengan baik, perusahaan baru akan memasuki pasar dan masuk dalam tahap pertumbuhan pasar. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada akhirnya, pesaing mencakup dan melayani semua segmen utama dan pasar memasuki tahap kedewasaan. Dan yang terakhir, tahap penurunan. Pada akhirnya, permintaan untuk produk lama akan mulai menurun dan pasar akan memasuki tahap penurunan. Total tingkat kebutuhan masyarakat juga menurun, atau teknologi baru menggantikan teknologi lama. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.